Lah iya, main rekam aja. Belum doa. Di samping masih ada orang enak. Lagi pulang kampung orangnya. Kunci dititip di lu berarti. Kagak. Kalau di gua Yang punya kontrakan. ngapain? Yang punya kontrakan. Lah dibawa sama dia kali. Oh iya. Jadi rumah gua gak pernah kunci. Belum ada kunci. Kagak. Ya ketahuan lah. Polisi dia nanya nih kapan gua pergi lama. Enggak usah kan tinggal dulu. Kurang aja. Hari gini ngerampok nanya kosong apa enggak? Enggak lah. Direkam lagi. Barang bukti lagi. Ada barang buku. Bahaya. Koluk lu. Kerekam lagi. Langsung depan korban lagi. Apaan maksud lu gua? Lu korbannya. Lu gua. Bener ya baptisan air ya? Iya. Dah doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Siapkan hati Tommy dan Bonar Tuhan buat bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid supaya kami boleh memperoleh apa yang baik, yang kudus dan berkenan kepada Allah, supaya kami juga boleh memperoleh buah-buah kebenaran itu, menerapkannya dalam hari-hari kami. Jadikan kami lebih jujur Tuhan, jadikan kami murni oleh hanya kebenaran firman Tuhan saja, supaya kami nggak palsu, nggak bermuka dua, nggak pura-pura baik, nggak pura-pura benar Tuhan, nggak pura-pura kudus, tapi memang Tuhan yang kuduskan dan kami terima dengan ketulusan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacanan baptisan air. Baptisan air. Pendahuluan 20 menit. Ceritakan dengan jujur satu dua saudara berapa lama, rutin atau tidak, teguran dan berkata apa yang diperoleh. Ceritakan. Ceritakan dengan jujur. Gak ada apa? Apa? Gak ada satu dua. Kenapa lu kagak satu dulu? Bangun siang tiap bangun langsung disuruh-suruh sama gua selama libur ini. Udah, kenapa saat kagak satu dulu? Gue udah masang alarm bang buat bangun. Udah bangun tapi lah. kagak bangun. Lebih awal dari biasanya. Biasanya gue bangun jam, kalau misalnya sekolah masuk jam 9, gue biasanya bangun jam 8 prepare. Berarti nggak ada berkat yang diperoleh. Ada nggak? Ada nggak? Berkat yang diperoleh apa? Apaan berkat yang diperoleh? Kalau berkat firman Tuhan gak ada bang. Apaan? Kalau berkat firman Tuhannya gak ada. Berkat kontrakan. Firman Tuhannya Oh. gak ada. Emang yang ada berkat apa? Berkat jasmani, keuangan, makan, sehat, hidup. Udah nggak usah sedih nar. Lah apaan sih nih orang? Sedih bener lu ngomong. Kan lu nanya. Lu sebenarnya nyaman gak sih gua rekam gitu? Nyaman toh. Kalau nggak nyaman nggak apa-apa, biar tetap gua rekam. Ceritain. Ceritakan pengalaman bersaksi saudara. Belum bang. Belum bersaksi gua. Yang kemarin kata lu gak perlu terlalu berkoar-koar, tapi perbaiki dulu diri gua. Iya, caranya tuh ya bersaksi. Bersaksi itu bersaksi tanpa perlu berkoar-koar adalah bangun pagi saat teduh. Lu nggak perlu bilang mak, gua saat teduh, Iya. saat teduh. Nah itu bersaksi. Iya. Bukan artinya lu berkoar-koar. Bersaksi Iya. itu adalah gaya hidup lu sesuai dengan Firman Tuhan. ya teladannya Tuhan lah. Intinya Tuhan bangun pagi saat teduh, bangun pagi-pagi sekali, berdoa di taman Getsemani, yaitu bersaksi. Orang melihat tanpa perlu lu bicara gitu.
Ayo cek. C. Ulangi ayat hafalan 1.7 sampai 1.9. Lihat halaman 47. Saling menguji dengan yang lain. Bocah. Saling ujinya sama dia. Menguji apa? Katanya dengan yang lain. Emang ada bocah juga. Lu udah siapin belum isi ini Nar? Apa emang? Apa gara-gara mendadak ya? Gua ngajaknya ya. Kan lu ngayo ini PA sekarang. Iya, Bang. Tapi lu udah dihafalin belum? Belum, Bang. Wah. Jadi ini 1.19 belum dihafalin? Belum, Bang. Kita mau lompat. Apaan? Di sini hafalin 1.10 sama 11. Kenapa jadi 1.10 1.11 kan 1.7 1.9. Belum, Bang. Lah terus kok tadi maksudnya 1 titik Ya, di bab 10. maksudnya di bab Oh, baptisan setelah air tuh, baptisan airnya. habis baptisan air Oh, kan, yang di penerapan iya, ini kata gue. penerapannya udah 1.10 dari 1.5 utang hafalan gua. Nah, jangan berhutang lah. Masa Apalin sekarang? berhutang? Apalin sekarang? Iya, apalin. Oke. Ngapain orang PA tuh biar utang-utang lunas, bay. Kenapa jadi ngutang? Utang duit, utang dosa, penebusan jiwanya udah ditebus, kenapa jadi utang? Asoy. Enak juga nih anggur. Anggur ya, mana ada anggur? Anggur putih nih, Bang. Nggak sebening itu juga, Bang. Kok tahu sih? Maka akan diberikan kepada di channel, maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka baginya. Nanti setuju mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 13. Ketoklah maka yang di dalam rumah keluar. Kagak, nggak gitu. Ketoklah maka yang punya rumah keluar. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika bapakmu jika bapak lagi. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, maka bapakmu yang di surga, Bapakmu udah meninggal. maka bapakmu yang di, apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya, kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu pas Shopee gua. Shopee Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hah? Iya, Bang. Oh iya, sampai 1.9 ya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya bisa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal gak ada dengan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga,
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Terus Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo bang. Ayo gas. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan, mintalah maka kamu akan mendapat. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ulang. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ulang. Tadi salah bang? Ada. 1, 7, 1, 8, 9. Yang mana? Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ulang. Di bagian mana ya bang yang salah bang? Biar lu rapi, bukan biar lu rapi yang salah. Ulang. Ulang. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kabel apaan? Kok dilepas? Itu dari wifi bang. Oh, udah nggak pakai wifi. Udah kagak. Wifi-nya mana? Ayo itu ya. Jungjungnya. Jujur dan B. Baptisan air 45 menit. Baptis berasal dari kata baptizo dalam bahasa Yunani yang berarti ditenggelamkan atau seluruhnya basah. Orang percaya yang dibaptis artinya ia ditenggelamkan dan ikut dikuburkan dalam kematian Yesus. Makna dari ditenggelamkan adalah 100% terhisap dalam kematian Kristus. Ini RM rumah makan bang. Apa? RM rumah makan. Bukan. Apa? Rumah mantok. Kok lu kematian Yesus sih? Like Kematian Kristus. Lu bilang kematian Yesus. kematian Kristus. Yesus. Ya udah. Putar ulang.
Pikir pakai logika. Berpikir pakai logika. Kematian Kristus. Kematian Kristus. RM 6 ayat 3 sampai 4. RM rumah makan. Roma itu. Di luar Roma, di gue RM. Iya, ini RM itu maksudnya Roma. Giliran di bawahnya ditulis Roma ya. Ini mah Iya. yang ngetik. Yang di paragraf keduanya Roma. Roma 6 ayat. Khusus. Woi. 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lanjut Bang. Kesucian Allah. Kesucian Allah menuntut hukuman atas tubuh dosa kita. Hukuman itulah yang ditanggungkan Kristus dalam kematiannya. Melalui baptisan itulah kita turut dalam kematian Kristus sehingga kita bebas dari hukuman dan dibangkitkan bersama Kristus. Itu kasih saya tadi Ayat 4 sampai 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita mengambil satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi baptisan adalah pengakuan, pernyataan, dan proklamasi bahwa dirinya adalah orang berdosa dan dosa harus dihukum. Tidak hanya itu, melalui baptisan kita juga menyatakan dan memproklamasikan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa, sehingga kita dapat mengalami kebangkitan bersama Kristus yang telah bangkit dari kematian. Mengapa kita harus dibaptis? Baptisan adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan. Berikut adalah alasan mengapa kita harus dibaptis. Yang pertama, pembaptisan adalah perintah Tuhan. Ada di Kisah Rasul 2 ayat 38 sama Markus 16 ayat 16. Kis. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Markus. Bang, jangan bang. Bang, jangan bang. Jangan bang. Hoi. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sebutkan dua hal yang diperintahkan untuk kita lakukan supaya diselamatkan dalam Markus 16 ayat 12. Hal yang diperintahkan pasti bikin nanti. Markus 16 ayat 16. Yang diperintahkan adalah percaya dan dibaptis. Ya, Bang? Tulis.
setelah bertobat secara hati dan perbuatan, kita harus memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Ya Bang. Untuk pengampunan dosa. Kedua, teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk mengenakan apa? Apa gua nggak tahu. Untuk menerapkan Apa? mau pakai apa ya? Ya apa ya? Dia kayaknya ngajarin ribut ini. Apa lu? Coba sih kali ini ya. Bukan. Siapa yang bikin Bang? Tak kasih. Tak kasih. Gue mengaku kok. Saya suka sama. Bukan KKJ. Bukan. Kamu tuh. Sekarang udah. Tak saya kok. Jangan. Kamu 3 ayat 13 sampai 13 sama 15. Lalu maka datanglah Yesus dari Galilea ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menggenapkan apa? apa ya coret aja tuh? Ganggu ya. Menggenapkan kehendak Allah. Semuanya coret semua. Nah, enggak. Menggenapkan kehendak Allah, Bang. Seluruh kan ada seluruhnya tadi. Enggak cuma kehendak Allah, seluruh kehendak Allah. Pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis merupakan teladan yang luar biasa bagi kita. Yesus yang adalah Tuhan mau merendahkan diri untuk dibaptis oleh ciptaannya. Hal ini sekaligus menyatakan betapa pentingnya baptisan bagi semua orang percaya. Allah Bapa dan Roh Kudus pun berkenan terhadap sikap Yesus yang merendahkan diri demi menggenapi kehendak Bapa yang memberi diri dibaptis. Bagaimana Tuhan Yesus dibaptis? Tuhan Yesus dibaptis dengan cara benar-benar ditenggelamkan dalam air sungai Yordan. Hal ini sesuai dengan arti kata baptisan, yaitu ditenggelamkan sampai seluruhnya basah. Matius 3 ayat 16. Markus 1 ayat 9. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, lalu ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Siapa yang dapat dibaptis? Orang yang dapat dibaptis adalah orang yang bertobat. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan mengaku bahwa diri kita adalah orang berdosa yang patut menerima hukuman kekal atau neraka. Kemudian orang itu percaya kepada Tuhan, menerima kematian Kristus di kayu salib sebagai lambang penebusan dosa, dan percaya bahwa ia telah bangkit dari kematian untuk memberikan hidup kekal, yaitu surga. Lalu apa yang harus dilakukan setelah dibaptis? Setelah dibaptis kita perlu memandang bahwa kita telah titik-titik bagi dosa dan titik-titik bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11.
Bih, lu anak ini lah, FPTI. Bodo amat bang. Lulus. Kan jadi Tadi kelihatan. gue nanya mau nyalain apa enggak, nggak usah. Jadi kelihatan lu gelapnya. Makin kelihatan gelap lah. Tadi kan nggak kelihatan menyatu dengan gelap. Ngomong marah yang diomong bener. Apa yang harus dilakukan setelah dibaptis? Update status, ngasih selamat. Hah? Ngasih makan IG ya? Ngasih makan masyarakat IG. Emang gue Alba. Ya, kok Kok Yusia. Apa yang dia? Nggak boleh gitu. Apa yang dia nge-DM gue bang Sabtu bang, nanyain ada saldo apa kagak. Siapa? Apa? Yusia. Gue tanyain buat dia apa kagak dijawab sama dia. Apa yang harus dilakukan setelah dibaptis? Yang pertama setelah dibaptis kita perlu memandang bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Terus yang kedua, dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh kita. Ya. Yang ketiga, jangan serahkan anggota tubuh pada dosa, namun serahkan dirimu kepada Allah. Ya, udah selesai. Jadi bertanya. Allah. Hah? Allah. Iya, itu Allah, bukan Allah. Bertanya, udah? Udah bang, cukup. Oke. Ada yang mau perlu dijelasin nggak? Jelasin. Gak ada bang, cukup. Baptis itu artinya apa? Ditenggelamkan. Berasal dari bahasa Yunani. apa? Baptizo. Gua gak tau cara baca gimana, cuman kalau pakai cara baca bahasa Indonesia baptizo. Bukan gitu ngomongnya. Apaan? Baptis o. Ya baptis. Enggak, baptis o. Emang gitu, baptis o. Baptis. Iya, Ini nggak di jelas. tulisannya itu baptis strip o. Baptis o. Percaya lu? Gak percaya. Gue mah iya aja, gue cepet. Baptis Gue mah iya aja. Emang roti o. Iya. Udah nih, udah ada yang perlu diterangin. Gak ada bang. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai bahas mendengarkan baptisan air Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan membuat tanda kalau kami perlu dibaptis Tuhan, kalau kami perlu untuk ditenggelamkan terhadap dosa-dosa kami Tuhan, terhadap masa lalu kami, keburukan kami, pikiran kotor, pikiran jorok, pikiran jahat, pikiran menyimpang Tuhan. Ajar kami berani untuk menenggelamkan semua apa yang ada di belakang kami, supaya kami boleh memperoleh apa yang ada di depan kami, kehidupan yang baik, kehidupan yang Tuhan mau kami kerjakan. Penyembuhan Tuhan sempurna buat Bonar dan sisi rumah Bonar. Setiap apa yang dia rencanakan Tuhan, itu boleh Tuhan sempurnakan. Tuhan yang tegur, Tuhan yang peringatkan. Terima kasih Bapa,
Gak habis-habisnya Tuhan memberkati kami dan sisi rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah, itu kenapa? Lu dibaptis belum sih, Nam? Udah. Di itu ya? Di musola di kampung. Agak.